Dunia berubah cepat, tapi kini Anda bisa ikut mengendalikannya. Dengan belajar AI, masa depan ada di tangan Anda. Ayo belajar AI sekarang. Kita akan bahas apa itu AI, peluang bisnis AI, mulai cari uang di AI. Definisi kecerdasan buatan menurut 8 buku teks terbaru mencakup 2 dimensi utama, proses berpikir dan bertindak, serta penilaian keberhasilan berdasarkan standar manusia atau standar rasionalitas. Jadi definisi kecerdasan buatan terdiri dari sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang bertindak seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak secara rasional. Sistem yang berpikir seperti manusia adalah upaya baru yang menarik dalam menciptakan komputer yang mampu melakukan aktivitas otomatisasi seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan belajar, sebagaimana dijelaskan oleh Haugeland tahun 1985 dan Berman tahun 1978. Adapun sistem yang bertindak seperti manusia, yaitu seni menciptakan mesin yang melakukan fungsi yang memerlukan kecerdasan ketika dilakukan oleh manusia, dinyatakan oleh Kurzweil tahun 1990 dan studi tentang cara membuat komputer melakukan hal-hal yang, pada saat ini, orang lebih unggul, dinyatakan oleh Rich dan Knight tahun 1991. Adapun sistem yang berpikir secara rasional, yaitu studi tentang kemampuan mental melalui penggunaan model komputasional, yang dinyatakan oleh Charniak dan S1MC High Pronunciation Dermot, tahun 1985 dan studi tentang perhitungan yang memungkinkan untuk mempersepsi, berpikir, dan bertindak, yang dinyatakan oleh Winston, tahun 1992. Yang terakhir, sistem yang bertindak secara rasional, yaitu sebuah bidang studi yang berusaha menjelaskan dan meniru perilaku cerdas dalam hal proses komputasional, yang dinyatakan oleh Skalkov, tahun 1990. Dan cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan otomatisasi perilaku cerdas, yang dinyatakan oleh Luger dan Stubblefeld, tahun 1993. Pendekatan yang berpusat pada manusia melibatkan eksperimen dan pengujian hipotesis, sementara pendekatan rasionalitas berfokus pada logika dan rekayasa. Kedua pendekatan ini berkontribusi terhadap pemahaman AI. Jadi definisi kecerdasan buatan adalah sistem yang berpikir dan bertindak dengan penilaian keberhasilan secara manusia atau rasionalitas. Selain definisi kecerdasan buatan, saya juga akan membahas ilmu apa saja yang dipakai dan bagaimana sejarahnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu bidang ilmu apa saja yang dipakai, mari kita lanjutkan. Kontribusi berbagai disiplin ilmu terhadap pengembangan kecerdasan buatan, menunjukkan bahwa kecerdasan buatan adalah kolaborasi antar disiplin yang sudah berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Pertama, ilmu filsafat. Sejak 428 sebelum Masehi, telah membentuk dasar kecerdasan buatan dengan menjelajahi algoritme untuk fungsi pikiran, perbedaan antara pikiran dan materi, serta konsep dualisme dan materialisme. Kedua, matematika. Ilmu ini berkontribusi pada kecerdasan buatan dengan menyediakan teori formal tentang logika, probabilitas, pengambilan keputusan, dan perhitungan. Tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi dan Alan Turing telah mengembangkan konsep dasar yang digunakan dalam kecerdasan buatan modern. Ketiga, psikologi, memberikan alat untuk menyelidiki pikiran manusia dan mengembangkan pemodelan kognitif, membantu dalam pengujian teori-teori kecerdasan. Keempat, ilmu linguistik, menyediakan teori tentang struktur dan makna bahasa yang krusial untuk pemrosesan bahasa alami dalam kecerdasan buatan. Kelima, ilmu komputer, memberikan infrastruktur teknis yang memungkinkan realisasi praktis kecerdasan buatan, dengan kemajuan dalam algoritme dan pemrograman yang mendukung pengembangan aplikasi kecerdasan buatan. Keenam, kecerdasan buatan juga terintegrasi dengan teori keputusan dan probabilitas untuk mendesain sistem yang dapat membuat keputusan rasional dalam kondisi ketidakpastian. Sekarang kita lanjut ke tahap berikut. Sejarah kecerdasan buatan mengalami beberapa fase penting yang dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Gestasi kecerdasan buatan, 1943 hingga 1956. Warren McCulloch dan Walter Pitts menggabungkan pengetahuan tentang fisiologi otak, logika proposisi, dan teori komputasi Turing.
Mereka mengusulkan model neuron buatan dan aturan pembaruan HEB memungkinkan pembelajaran. Antusiasme awal, harapan besar tahun 1952 hingga 1969. GPS dan logik teoris menghadirkan kesuksesan awal. Arthur Samuel menciptakan program catur yang belajar sendiri. John McCarthy berkontribusi dengan Lisp dan Advice Taker. Dosis realitas tahun 1966 hingga 1974. AI menghadapi tantangan kompleksitas masalah, keterbatasan komputasi, dan kritik terhadap model perceptron. Kemudian zaman sistem berbasis pengetahuan kunci kekuatan. Tahun 1969 hingga 1979. AI beralih ke pendekatan berbasis pengetahuan, seperti Dendral dan Michin, memanfaatkan pengetahuan domain spesifik untuk memecahkan masalah. AI menjadi industri tahun 1980 sampai 1988. Era AI industri dimulai dengan kesuksesan sistem pakar yang digunakan secara komersial, seperti R1 dan proyek generasi kelima di Jepang. Kemudian kembalinya jaringan saraf dari tahun 1986 sampai sekarang. Penelitian tentang jaringan saraf mengalami kebangkitan, disertai dengan penggunaan algoritma backpropagation. Revolusi terjadi dalam bidang lain seperti robotika, fisik komputer, dan pemahaman bahasa alami. Peristiwa terkini dari tahun 1987 sampai sekarang. Penelitian AI lebih terfokus pada penerapan praktis, formalisme matematis, dan integrasi hasil penelitian. Contoh aplikasi AI nyata meliputi pengenalan suara, perencanaan, dan penalaran probabilistik. Berikutnya kita akan pelajari cabang-cabang AI, yaitu cabang-cabang utama kecerdasan buatan. 1. Machine learning adalah sistem yang dapat belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Algoritma pembelajaran mesin memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang mereka latih. Contoh penerapan pembelajaran mesin termasuk pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan robotika. 2. Pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing disingkat NLP berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia. Contoh penerapan NLP termasuk chatbot, asisten virtual, dan mesin penerjemahan. 3. Computer vision, yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat memahami dan memaknai informasi visual dari dunia nyata. Algoritma penglihatan komputer memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi objek, melacak pergerakan, dan memahami adegan dalam gambar dan video. Contoh penerapan penglihatan komputer termasuk pengenalan wajah, mobil self-driving, dan inspeksi manufaktur. 4. Robotika yang berfokus pada pengembangan robot yang dapat berinteraksi dengan dunia fisik secara otonom. Robot menggunakan kombinasi AI, sensor, dan aktuator untuk bergerak, menavigasi, dan menyelesaikan tugas. Contoh penerapan robotika termasuk robot industri, robot bedah, dan robot asisten rumah tangga. 5. Kecerdasan buatan umum atau Artificial General Intelligence disingkat AGI yaitu berfokus pada pengembangan mesin yang memiliki kecerdasan setara atau bahkan melebihi kecerdasan manusia. AGI adalah tujuan jangka panjang dari penelitian AI, dan masih jauh dari tercapai. 6. Kecerdasan buatan komputasional atau Computational Intelligence disingkat CI, yang menggabungkan teknik dari berbagai bidang seperti komputasi evolusioner, jaringan saraf tiruan, dan logika fuzzy untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. CI sering digunakan untuk mengoptimalkan sistem, membuat prediksi, dan mendukung pengambilan keputusan. Perlu diingat bahwa cabang-cabang AI ini saling terkait dan sering tumpang tindih. Sistem AI modern seringkali menggabungkan beberapa teknik dari berbagai cabang untuk mencapai tujuan yang kompleks. Selain cabang-cabang utama ini, masih banyak bidang lain dalam AI yang terus berkembang, seperti AI Explainability, AI Ethic, dan AI Safety. Bidang AI terus berkembang pesat dan menghadirkan peluang baru yang menarik untuk memecahkan berbagai masalah di berbagai bidang. Demikianlah pembahasan kita sekarang, tentang apa itu AI dimulai dari definisi AI, dasar ilmu yang mendukung AI, sejarah AI, dan cabang-cabang AI. Semua detail pembahasan kita ada di deskripsi, disertai link ke blog saya tentang AI. Pertemuan berikutnya kita akan pelajari peluang bisnis AI dan mulai mencari uang dengan AI. Dunia sedang berubah tetapi siapa yang menguasai AI akan mendapatkan manfaatnya. Hai guys, sampai sini dulu
pembahasan tentang AI di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video edukasi menarik lainnya tentang AI dan teknologi. Share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga belajar tentang AI. Tinggalkan komentar di bawah ini untuk pertanyaan atau tanggapan kalian tentang AI. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.